Kembali lagi bersama saya Andri Ceko. Dalam video kali ini, saya berkesempatan untuk ngobrol santai dengan salah seorang wanita cantik dari Labuan Bajo. Dia adalah salah satu pelaku usaha di bidang industri kreatif yang saat ini tengah mengembangkan sebuah brand lokal yang bernama Baba Gaya. Sebuah brand yang mengusung konsep budaya dan pariwisata yang ada di NTT. Lebih jelasnya, tonton video selengkapnya berikut ini. Jadi gini, Erlin, terus terang saya ingin bertanya tentang brandnya kalian. Sekarang kan teman-teman muda, anak-anak muda lagi ramai kan, mengambil langkah merintis usaha. Salah satunya ya kalian. Kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir lah ya, dengan nama Baba Gaya. Jadi mungkin Erlin bisa ceritakan sedikit tentang Baba Gaya ini. Kenapa sih mengangkat brand lokal ini? Kan terus terang yang saya tahu juga ada brand-brand lokal lain. Nah, tentu kan kalian mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu yang bisa kita bagikan juga. Iya kakak. Jadi kakak, ini awalnya tuh kami anak-anak muda sekarang nih kan kakak, hanya taunya kan yang seputaran yang bagaimana kayak hanya sebatas dia punya pariwisata saja. Macam seperti kita di Labuan Bajo nih. Jadi rata-rata orang sekarang kakak, dia hanya tahu kayak Pulau Padar, hanya tahu Pulau Komodo toh. Jadi kami punya brand di sini kakak, coba ingin mengangkat hal-hal yang berbeda, seperti adat istiadat, hal-hal unik lain yang mungkin generasi milenial sekarang itu belum banyak yang tahu. Jadi kami coba menggali itu yang membuat berbeda kami punya brand dengan yang lain. Dari cara desainnya, gitu. Ya, pandangan saya sih, terus terang desainnya menurut saya lebih kekinian lah ya, lebih trendy. Seperti yang saya lihat di Instagramnya sih, respon dari teman-teman yang pernah membeli itu ya sangat positif lah tentang Baba Gaya ini. Mungkin ada trik sendiri dari kalian, makanya ya teman-teman selain desainnya tadi kan, makanya banyak yang kalau saya lihat kan responnya kayak di Instagram itu kan sudah banyak followernya untuk Baba Gaya official sendiri kan. Padahal hanya usianya baru 3 atau 4 bulan gitu. Iya, jadi kami di sini kakak, setiap hari itu kami lebih rutin mempromosikan. Yang penting kita jangan bosan saja. Terus kami minta teman-teman yang lain juga yang lebih, biar mereka saling share juga Pak, baik di Facebook, di WA, sama di Instagram. Jadi kita tuh selalu rutin. Intinya tiap hari itu kalau ada konten atau ada bagaimana kayak kita mau bagikan apa gitu. Pokoknya intinya harus sering menampilkan sih. Jadi di kita punya Instagram kalau gitu. Jadi semakin banyak orang lihat kan, semakin banyak orang yang penasaran. Dan namanya kita pakai media sosial kan kakak, pasti tiap hari juga orang yang berbeda-beda juga kan yang lihat. Jadi gitu, yang penting sering-sering post terus sama sering-sering update saja. Terus kalau kalian boleh sedikit cerita tentang desainnya ini ya. Nah, kira-kira proses masuk dapur desain itu bagaimana? Kan kalau saya lihat kan kayaknya desainnya sedikit rumit lah. Mungkin berbeda dengan desain-desain teman-teman yang lain. Saya lihat desainnya menarik, tapi mungkin prosesnya itu sedikit lebih rumit, tapi itu menghasilkan produk kalian yang kekinian gitu. Iya kak. Jadi kalau yang untuk series pertama kami punya kan kakak Labuan Bajo, itu Labuan Bajo sama Rote kemarin kami pakai satu desain saja, satu orang yang desain. Tapi semakin kesini kemarin macam yang Sumba sama yang kami ingin keluar yang desain Manggarai, kami pakai per desainnya orang yang beda-beda kakak. Jadi kami yakin itu bahwa tiap orang yang desain tuh pasti dia punya keunikan atau dia punya khas pasti beda juga kakak toh. Makanya kami mencoba untuk tiap desain tiap bulan tuh pakai desainer yang berbeda-beda juga kakak. Tapi desainer itu teman-teman dari sana juga atau orang-orang yang ada di sini? Tidak kakak, orang luar ini. Orang luar NTT ya. Berarti kalian cuman kayak kasih konsep gitu ya? Iya, kami kasih konsep, mereka yang gambar. Kalian kasih konsep, baru mereka coba gambar, baru dikasih tunjuk dulu, baru ini fix, baru produksi. Kalau misalnya ada yang ingin kami revisi kakak, nanti kan kami minta mereka revisi lagi seperti itu.
Iya. Bagus juga sih, maksudnya dengan kalian kayak pakai jasa desainer yang sudah lebih profesional itu kan, berarti kalian punya keseriusan lah Iya, Kakak. membangun usahanya itu biar bisa bersaing di pasar. Terus usaha ini sendiri Erlin yang jalani sendiri atau kayak join dengan partner begitu? Saya ada partner, Kak. Dia bisa apa? Dia yang awalnya yang mendirikan ini Babagaya, Kak. Ah, Tapi rekan saya sekarang dia lagi di Kupang dan kami belum pernah ketemu. Paling ketemu terakhir tuh waktu SMA dulu. oh Jadi ini maksudnya dia istilahnya dari kita saling percaya. dia dari Labuan Bajo juga Dia ataukah orang Labuan orang Bajo Kupang juga. sendiri? Itu Dia asli pertama itu asli gimana Labuan Bajo, sampai Kakak. kalian join gitu kan? Oh iya, itu berawal dari kami saling komen kalau tidak salah di Instagram. Terus Ah, dia telepon saya, dia telepon, terus kami saling tukar pikiran begitu, Kakak Toh. ah, Dan dia punya ide dengan saya punya ide juga sama, Kakak. Jadi kami satu pemikiran, terus kami rencana, oke, kita kita buat walaupun kita jauh-jauh, Kakak Toh. Jadi ini semuanya kami cuman buat via WA saja. Saling telepon, saling WA, begitu terus tiap hari. Tapi puji Tuhan, yang penting saling percaya, Kak Toh. Dan ya. kami juga ada pembagian tugas masing-masing. Berarti Gitu. kayak dalam sebulan itu kalian punya target atau tidak? Misalnya dalam bulan ini keluarnya berapa desain gitu, terus Ya, diproduksinya berapa? untuk tiap bulan, Kakak, kalau yang series pertama bulan Mei kemarin kan, bulan Juni atau Mei kemarin tuh series Labuan Bajo. Jadi itu cuman keluar 48 saja. Ya. 24 Dan 24. sold Terus out ya. langsung habis, Kakak. Terus kami mulai bulan Juni Juli tuh bulan Juli Agustus kemarin nih, Kakak toh. Hmm. Kami coba keluar tiap bulannya itu 72 pieces. Jadi 36 Labuan Bajo, 36 Kupang begitu. Itu juga langsung habis. Kurang dari seminggu, Kakak. Kalau yang Labuan Bajo tuh hitungan jam tuh bisa habis. Ya, mantap. Berarti kan Dan tiap dalam bulannya kami keluar dengan 3 desain saja. Itu masih termasuk sedikit juga. berarti dalam sebulan tuh maksimal 3 ya untuk sementara karena Iya, melihat apa juga kan daya iya, Kakak, beli betul. teman-teman. Terus pengalaman selama ini yang beli itu apakah hanya orang-orang kita atau juga ada orang-orang dari luar? Misalkan teman-teman dari Kebanyakan, Kakak, Jawa, pokoknya. Iya, ada teman-teman dari Jawa, apalagi Bali gitu. teman-teman yang di Kupang, Kakak. Iya, Bali ada, Kupang ada, orang Sumba juga yang beli, orang Sabu, orang Larantuka, Aimere, itu sudah rata-rata banyak yang beli yang dari arah sananya, Kakak. Berarti bisa Apalagi dibilang orang-orang Kupang asli yang belum tahu. berarti bisa dibilang Baba Gaya ini sudah semakin dikenal lah ya. Amin, Kakak. Terus terang, saya suka sih konsepnya, desainnya lebih trendy, kekinian. Mungkin itu juga yang buat teman-teman muda, khususnya para pencinta brand-brand lokal lah, tertarik. Terus di online-online juga, kalau saya tidak salah di Shopee juga ada kan? Kalian Iya, ya Kakak, di pakai Shopee. jualan di Shopee juga. Hanya kurang aktif juga di Shopee, orang Itu sih lebih mungkin banyak ya. Mungkin kedepannya itu kan lihat lebih di itu juga, lebih DM. diaktifkan lagi kan. Sekarang kan pandemi juga, mungkin teman-teman Iya. bisa lihat via online juga. Mungkin tidak banyak yang buka IG tapi begitu cek-cek di Shopee atau Tokopedia itu kan muncul, ini menarik nih pesan gitu. Tapi sejauh ini kendala yang kalian hadapi kan terus terang kan menyatukan dua kepala ini kan rada-rada susah juga kan. Erlin di Labuan Bajo, terus temannya di Kupang, tidak saling Di ketemu Kupang, juga, iya. hanya via WA atau teleponan juga. Kira-kira kalian kendala yang kalian hadapi ini selama ini seperti apa? Menyatukan konsep ini kan Erlin punya konsep yang lain, dia juga punya konsep lain. Biar sepadu gitu kan, makanya jadi itu gimana? Ya, puji Tuhan, Kakak, selama ini bisa dibilang aman dan baik-baik saja, tapi Saling support kami tidak kan? tahu juga untuk ke depan. Jadi kami di sini bisa dibilang saling bagaimana, Kakak? Saling menyeimbangi. Itu sekali, Kakak, saling menyeimbangi. Terus kalau saya punya ide, Kakak, saya langsung omong di depan. Intinya kan kita apapun yang terjadi itu harus omong di awal, biar nanti kan jangan ada percecokan di antara kami Iya, iya. berdua begitu.
Jadi Berarti intinya ketika apapun bikin yang konsep terjadi itu tuh kakak. ya sampaikan saja lah ya. Misalnya Erlin punya gini, Iya, baru diremuk. iya, Nah, yang iya jadi betul. Seperti begitu. dijadikan output atau produknya itu yang ini. Terus itu kendala Betul mengenai kakak. konsepnya. Kira-kira kalau yang maksudnya selama ini kan ya kita tahu lah pandemi. Kendala yang kalian kan tentu kan mengalami kesulitan setelah produksi kan. Bagaimana menjangkau para pembeli lah. Iya, Kira-kira bagaimana cara kalian itu? iya kakak. Jadi kakak kami punya cara di sini tuh seperti yang saya bilang tadi harus lebih meningkatkan kita punya ini kakak. Kita punya updatean di kita punya apa? Media sosial. Kita punya media sosial. Iya, itu harus selalu diupdate kakak. Apapun yang terjadi, maksudnya kita memang kayak tiap hari tuh pokoknya harus selalu update Hmm. untuk di Instastory apa di berbagai biar setiap hari tuh semua orang yang lihat kan pasti semakin apa kami buat penasaran dari tiap konten yang kami buat tuh kami selalu bikin orang tuh penasaran. Oh, seperti ini konsepnya. Jadi kira-kira mereka punya desain nanti seperti apa. Dan kami juga di sini kakak mengedepankan warna-warna yang update. Jadi kami rata-rata tuh pakai setiap bulan tuh pasti update warna tuh yang berbeda-beda semua. Berarti selain kayak konsepnya beda Gitu. tiap bulan, kalian mencoba keluarkan kayak baju dengan warna yang berbeda gitu ya? Setiap bulan kakak. Di sini kakak kami punya brand lokal tuh lebih apa mengedepankan limited edition. Jadi Ya, kami tidak perlu yang stok harus banyak-banyak sekali kakak. Begitu. Jadi mending stoknya sedikit. jangan terlalu banyak tapi bikin orang jangan bosan juga kakak toh. Ya, Karena sekarang kan kita tahu kakak toh rata-rata di kita punya daerah nih kan pasti namanya mau pakai baju yang sama tuh kan pasti pikir-pikir lagi pasti ya. saling lihat lah. Jadi apalagi kita punya generasi milenial punya style sekarang kan kakak yang sudah semakin bisa dibilang sudah semakin ini sekali Ya, semakin fashion sangat diperhatikan lah ya. iya itu sekali. Terus, uh, terus kan kalian juga kan cari ide inspirasi untuk bikin konsep itu kan, ya menurut saya tidak gampang juga kan. Iya, Kira-kira kalian kan tidak hanya dari budaya atau bagaimana kalian bikin itu pariwisatanya kita dan budayanya kita itu menjadi lebih menarik itu kan sebuah tantangan. Kira-kira itu bagaimana kalian bikin tuh? Sejauh ini kan saya lihat kayak konsep pas apa tadi? Yang dari Sumba itu Pasola ya. Itu iya, bagus itu. iya. Kami kakak kami juga sering mencari referensi-referensi begitu kakak. Jadi kami lihat di Google, lihat di Instagram mengenai itu budaya dan kami juga baca kakak. Maksudnya kami juga mencari tahu. Oh ini seperti ini. Oh dia punya model desainnya seperti ini yang aslinya. Jadi Nah, kami hanya menambahkan biar lebih kelihatan trendy begitu kakak toh ya, tanpa mengurangi dia punya gambar aslinya ya. gitu. Berarti Harus sering-sering kita mencari tahu kalian ada sendiri juga kakak. berarti begitu kalian ada konsep kasih ke teman-teman desainer baru dilihat direvisi jadi baru diproduksi ya. Iya. Itu bagus. Kalian sudah mengangkat hal-hal yang ada di daerah kita lah. Itu biar teman-teman di luar sana atau orang-orang yang berasal dari luar tuh semakin mengenal budaya-budaya kita. Apalagi sekarang kan sorotan dunia, tapi semuanya ke Labuan Bajo lah. Makanya kalian harus memanfaatkan potensi itu. Desain-desainnya nanti ke depannya harus lebih menarik juga. Itu pasti kakak. Pokoknya harus semakin berbeda lah. Berarti kalau untuk jualan sendiri itu ada tokonya Untuk sendiri sekarang atau pure online saja jualannya? kita online kakak. Pokoknya untuk Labuan Bajo dan Kupang karena mungkin kita masih baru juga kakak. Ya, Jadi untuk store kayaknya belum. Apalagi masih pandemi begini juga ya, kakak. betul juga. Jadi kita kerjanya dari kita punya rumah masing-masing dulu. Paling kalau untuk yang daerah Labuan Bajo baru saya antar sendiri, Oke. antar ke teman-teman yang pesan gitu. Berarti teman-teman desainer itu yang kayak ketika desain konsepnya jadi itu mereka langsung produksi atau gimana itu? Kebetulan mereka atau kalian Iya yang kakak. produksi sendiri? Lain desainernya, lain tempat produksinya. Berarti kayak Berbeda. join gitu ya, join partner gitu ya. Iya. Tapi itu sih bagus kan Betul sekali. untuk produksi sendiri juga mungkin membutuhkan fasilitas yang banyak juga kan. Betul. Makanya kan tidak maksudnya untuk produksi mungkin belum bisa sendiri lah ya. Iya kakak belum. Hanya Berarti masih ada rencana untuk ke sana juga untuk
untuk buka tempat sablon sendiri juga lebih bagus kan kakak malahan. Tapi yang terpenting mempertahankan kualitas itu. Iya kakak, karena yang orang lihat sekarang kan Ya, bukan hanya lihat ininya, lihat harganya atau apa, tapi kita pasti akan selalu kita memberikan kualitas baju yang sesuai kakak toh. Terus rencana kedepannya nih gimana? Kalau untuk harapan ke depan kakak ya, yang jelas tuh kita punya target tuh kakak mau kasih pengembangan marketnya lebih luas lagi kakak toh, itu sekali, itu yang paling penting. Jadi setahun ke depan tuh kita punya target tuh itu, biar semua orang lebih tahu dulu kakak toh, itu yang paling penting. Jadi kita harus sering-sering kita melakukan up story secara rutin juga, pokoknya harus semua orang tahu lah kakak, biar pelan-pelan dulu. Atau nanti